Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Taufik Fadila dengan NPM 2578214 dari kelas TRI 2D. Di video kali ini saya akan membuat video hands-on tentang praktikum, yaitu tentang Version Control System atau VCS, di mana VCS ini yaitu sebagai sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file project yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS juga membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Keuntungan VCS diantara lain yaitu mampu melacak perubahan atau update pada source code, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memudahkan perubahan, pemantauan riwayat perubahan file, dan penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Nah, untuk menggunakan VCS ini, di sini kita akan menggunakan aplikasi Git dan web GitHub. Yaitu untuk penggunaan Git dan web GitHub-nya saya akan tunjukkan di video kali ini. Untuk menginstal Git-nya kita bisa menginstal dari link yang telah disediakan ini. Lalu untuk latihan 1, kita lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Nah, untuk konfigurasi awal Git kita harus mengisi username dengan nama lengkap dan user email kita. Untuk mengisi username kita bisa perintah git config global user.name. Nah, ini kita kasih nama kita. Kita beri nama kita di sini. Lalu setelah mengisi username, kita mengisi user email. Git config global user email. Lalu kita beri email kita, contohnya seperti saya ini. Nah, kita isi username, user email. Lalu setelah mengisi username dan user email, kita lakukan perintah git config list. Nah, akan muncul seperti ini. Username kita, user email kita sudah ada. Lalu setelah itu kita membuat repository, yaitu repository ini sebagai tempat penyimpanan direktori proyek Git kita ya. Yaitu kita bisa memakai perintah git init untuk membuat repository Git-nya. Nah, git init nama folder, git init foldernya. Sebentar. Nah, ini latihan 2, buatlah sebuah repository dengan nama project npm. Nah, kita beri nama untuk membuat repository barunya project 2578211 nama npm kita. Lalu teruskan perintah untuk menambahkan daftar file pada direktori repository tersebut. Nah, setelah kita membuat repositorinya, kita masuk ke repositorinya dengan komen cd. Lalu masuk ke repositorinya. Setelah kita masuk, kita melihat adanya hidden folder atau tidak bernama git. Setelah masuk cd, kita dir untuk melihat hidden foldernya. Dir nah, ini direktorinya git, ada filenya 0, 1 direktori. Lalu setelah itu
add file to repository. Kita menambahkan file ke repository. Contoh dibuka 3 file kosong pada repository yang telah dibuat. Nah, untuk membuat filenya kita pakai notepad. Isi filenya misalnya 1, kita simpan. Nah, untuk mencari tempat penyimpanan repositorinya kita bisa melihat ini ya. Nah, ini di C user laptop Asus project ini untuk melihatnya. Nah, kita masuk ke local disk C user, tadi laptop Asus, kita cari namanya. Nah, ini project, kita kasih nama file 1. Nah, setelah itu kita buat file lagi isi 2, kita simpan file 2. Nah, setelah itu kita tambah lagi, kita isi 3, simpan file 3. Nah, sudah menambahkan file ke repositorinya. Lalu tuliskan perintah git status untuk melihat status repositorinya. Setelah itu kita melihat statusnya, git status. Nah, ini tadi ketika filenya tadi itu kita sudah tambahkan tapi belum terkonfirmasi untuk ditambahkan ke repositorinya, masih berwarna merah karena belum terkonfirmasi. Nah, untuk itu kita bisa menambahkan ini perintah git add nama filenya, atau git add nama filenya, atau kita bisa sekaligus tiga-tiganya itu semuanya daripada satu-satu supaya lebih cepat, kita bintang. Nah, setelah kita tambahkan file semuanya itu ke repository, kita cek lagi git status. Nah, ini sudah terkonfirmasi ditambahkan ke repositorinya ya. Lalu commit the first change, ini sudah commit another change. Nah, commit another change, kita melakukan perubahan lagi. Selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Kita lakukan perubahan pada konten 1, berarti file 1 tadi. Mana user project. Nah, ini menambahkan konten, kita misalnya ini tambah jadi apa, gitu aja. Nah, kita sudah tambahkan, maka kita cek lagi git status. Nah, ini sudah ada dimodifikasi keterangannya. File 1 tadi kan kita sudah modifikasi, lalu kita tambahkan untuk modifikasinya itu git add bintang. Nah, setelah itu kita commit untuk mengonfirmasi perubahannya, git commit m nama filenya file 1 ya, ini file 1. Nah, ini kita sudah melakukan perubahan, lalu setelah itu kita git status lihat. Nah, setelah itu yang ketiga, jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot dashboardnya. Nah, ini minimal 2 riwayat perubahan, kan kita baru 1 nih perubahannya, baru 1. Kita lakukan perubahan lagi untuk yang kedua, tambah b, simpan git status. Nah, ini kita lakukan perubahan lagi, git add untuk menambahkan perubahannya tadi. Nah, setelah itu kita commit untuk mengonfirmasi perubahannya, commit
setelah itu kita untuk mengecek statusnya git status. Nah, sudah selesai untuk perubahan. Lalu kita git log untuk lihat tampilannya. Git log. Nah, ini kita sudah melakukan dua perubahan ya. Yang pertama ini ada jamnya juga, tanggalnya, dan ini juga ini perubahan pertama yang di sini, perubahan kedua di sini. Lalu setelah itu git tag. Git tag ini seperti penanda ya, yaitu git tag label yang ditempatkan ada kode tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Git tag. Tag ada dua jenis. Pertama, lewat tag hanya berfungsi sebagai bookmark saja. Annotated tag menyimpan informasi tambahan seperti nama pembuat tag, email, dan tanggal. Kita memberikan perintah git tag. Git tag. Nah, ini git tag versi 1.0 untuk lewat tag. Lalu git tag kedua, perintah git tag kedua untuk membuat annotated tag. Tambahkan opsi seperti ini. Git tag rilis versi nah setelah itu kita cek lagi untuk menceknya git log. Nah, ini sudah ada perubahannya ya. Kita menambahkan tag yang pertama tadi, ini yang tag kedua. Lalu setelah itu untuk melihat daftar yang sudah dibuat, pastikan repositori Git memiliki nominal 2 commit. Kita git tag dulu untuk mengecek git tag untuk mengecek tag yang sudah dibuat. Nah, ini kita sudah membuat 2 tadi. Lalu yang latihan keempat, pastikan repositori Git memiliki 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Pilih salah satu commit lalu buat satu tag dengan nama seperti ini. Lalu git tag versi 1.0 ya. Kita pakai ID commit-nya yang ini nih. Nah, setelah itu kita cek. Nah, ini kita sudah menambahkan git tag-nya ya. Git tag, kita lihat. Nah, ini kita sudah jadi 3. Ini pertama 2, 3. Lalu setelah itu git show. Pilih salah satu kita git show menampilkan detail informasi. Git show menunjukkan informasi. Nah, ini perubahan yang pertama tadi, kita menambahkan A, lalu kita menambahkan B juga seperti yang di sini ya, yang tadi kita ubah. Lalu di sini juga ada git diff. Git diff ini sama seperti git show tadi ya, tapi bedanya kalau git diff ini memakai ID commit. Contohnya seperti ini, git diff. Nah, kita pakai ID commit-nya ini. Nah, sama saja ya seperti yang di atas ini, sama seperti git show tadi, cuma beda memakainya. Kalau git diff pakai ID commit. Lalu dismiss the change. Lalu ada tiga cara untuk kembali ke versi sebelumnya berdasarkan status perubahan saat ini. Lalu di sini ada git checkout juga jika perubahan saat ini tidak stage ataupun committed. Lalu ada git reset jika perubahan sudah stage, git add.
namun belum disimpan. Lalu ada git revert jika perubahan sudah state maupun committed dan kita ingin membatalkan semua perubahan di versi ini. Lalu setelah itu kita merepository online melalui GitHub ya. GitHub latihan kelima. Buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm nama lengkap. Lalu sebelum membuat sebuah repository kita harus masuk ke web GitHub-nya, kita registrasi, login dulu. Lalu itu setelah kita login, kita membuat repository di GitHub-nya dengan nama init npm nama lengkap. Misalkan saya sudah login, langsung kita buat aja repositorinya. Tadi namanya init nama lengkap ini init npm nama lengkap. Ini publik. Setelah itu kita create. Nah, ini kita sudah create, sudah membuat. Lalu masukkan link HTTP pada laporan tugas, masukkan link. Nah, berarti GitHub remote-nya, kita remote local repository-nya. Setelah membuat repository, kita sudah membuat tadi, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal repository yang telah kita buat sebelumnya. Kita sudah perubahan di lokal sini, lokal komputer kita kirim ke GitHub-nya ini dengan perintah git remote add yang link tadi ini ya, HTTP tadi, git remote add GitHub linknya. Nah, ini linknya. Nah, ini ya, kita bisa salin link ini. Kita masukin di sini. Nah, selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan pada lokal repository ke GitHub dengan perintah berikut. Nah, setelah itu kita bakal ngirim nih dari lokal komputer kita ke GitHub-nya file-filenya dengan komen git push GitHub master, git push GitHub master. Kita tunggu. Nah, kita cek nih, yang sebelumnya akan kosong melompong gini, gak ada apa-apa. Kita refresh. Nah, ini filenya sudah ada ya, yang kita dari lokal komputer kita tadi memakai git, kita masukkan ke GitHub. Nah, sama ya, v1 v2 v3 di ini. Lalu jika sudah, kita lanjut latihan ke-6. Lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan modifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Commit dan push perubahannya ke repository GitHub Anda. Nah, kita harus disuruhkan melakukan perubahan lagi selain yang pada latihan 3 tadi, dan disuruh commit dan push. Nah, ini bukan tadi latihan 3 kita sudah yang folder ke-1 ini, kita latihan kan selanjutnya ini yang untuk ke-6 kita ini perubahan, misalnya kita tambah 000, kita save. Ini kita perubahan seperti ini untuk latihan 6. Kita sudah ada perubahan. Nah, kan tadi kan untuk perubahan kan kita harus menambahkan git add, menambahkan perubahannya tadi git add. Setelah itu kita commit git commit. Nah, kan di sini nanti ada perubahan dari yang isinya cuma 2 saja, harusnya ada perubahan yang tadi kita tambah juga git
commit m PS2. Nah, commit dan push repository GitHub, perubahan ke repository GitHub Anda. Nah, setelah itu kita push, kita pindah dari lokal komputer kita ke GitHub-nya. Git push tadi kita sudah menambahkan git add, commit-nya juga sudah kita push. Lalu kita salin yang ini ya, untuk memindahkan ke GitHub-nya, dari lokal komputer kita ke GitHub-nya. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Kita coba kita cek, kita refresh dulu. Nah, ini sudah ada perubahan ya, 00 yang sebelumnya 2 doang, seperti ini nih. Kita sudah melakukan perubahan seperti ini juga, sama. Nah, lalu setelah itu GitHub copy remote. Selain mengupload lokal ke online repository, kita juga dapat menyalin atau mengklon seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online repository ke lokal komputer. Nah, selain itu kita bisa ngopi juga nih yang dari GitHub ke lokal komputer. Dari yang pertama kita kan ngirim dari lokal komputer ke GitHub. Nah, ini untuk klon ini kita dari GitHub ngopi ke komputer kita, ke lokal komputer kita dengan perintah git clone URL repository. Kita klik dulu git clone. Nah, ini linknya ini dari mana? Kita bisa dapat dari repositorinya yang ini, kode. Nah, ini linknya, ini kita salin, kita masukkan. Kita tunggu. Nah, sudah nih, kita cek, coba kita cek. Nah, ini sudah ada nih, sudah ada yang dari GitHub tadi kita nih. Ini repositorinya namanya init npm, nama saya. Nah, ini untuk kalau ini sudah berhasil. Lalu latihan ke-7, screenshot menampilkan perintah git clone. Nah, sudah. Kita push tag ke remote repository. Nah, tadi kan kita sudah membuat 3 tag di sini. Git tag. Nah, ini kita sudah ada 3 tag. Nah, di sini juga tagnya masih kosong nih, sehingga ada tag. Kita belum menambahkan tag di repository GitHub-nya. Nah, tagnya ini masih kosong. Nah, untuk menambahkan tag yang dari lokal komputer kita ke GitHub-nya, kita bisa memakai git push origin tagnya. Lalu atau sekaligus kita memakai git push GitHub. Nah, ya ini kenapa pakai GitHub bukannya origin, nggak tahu ya. Saya mencoba itu tiba-tiba nggak kebaca untuk memindahkan ini. Jadi saya pakai GitHub karena pertama kan itu di sininya juga pakai mana, karena di pertama tadi kan kita suruh pakai GitHub juga nih. GitHub, jadi pakai GitHub tuh bisa. Kalau pakai yang origin tadi itu entah kenapa komputer saya itu nggak bisa dibaca ya untuk repositorinya. Jadi kita pakai GitHub, bisa pakai GitHub gini. Nah, seperti ini, atau kita langsung sekaligus banyak, kita pakai garis tag seperti ini yang kedua ini. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai nih. Nah, kan pertama kosong nih, atau nolnya, 0 tag. Kita refresh dulu. Nah, ini berhasil ya, 3 tag yang
Ini kan kita 3 tag juga di sini. Nah, berhasil. Nah, latihan 8. Push semua tag yang sudah dibuat di komputer lokal ke GitHub. Screenshot tampilan perintah dan keluarannya serta bukti. Oh, ini tadi sudah berarti. Nomor 9. Latihan 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa yang fungsinya, berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Git pull itu yaitu kita menarik perubahan dari GitHub ke lokal komputer, yaitu kita misalnya kita membuat perubahan di salah satu filenya ini, misalnya yang file ketiga ini, maka perubahannya itu juga bisa kita tarik atau kita samakan juga seperti di lokal komputer kita. Nah, seperti contohnya ini, seperti ini kita contohkan. Saya contohkan untuk file ketiga, kita edit, dihapus. Nah, file yang ketiga kan isinya hanya 3 ini ya. Nah, kita bakal pindah memakai git pull tadi untuk menarik perubahan dari GitHub ke lokal komputernya. GitHub misalnya 1 2 3 4. Nah, kita simpan. Simpan dulu. Nah, setelah itu kita memakai perintah git pull tadi untuk untuk melakukan perubahan git pull. Perubahan dari GitHub, kita bisa menyamakannya juga untuk menarik dari GitHub ke lokal komputer juga. Git pull. Nah, kita sudah melakukan perubahan. Kita cek. Nah, ini berhasil ya. 1 2 3 4 seperti yang tadi di GitHub itu. Nah, ini berhasil. Lalu latihan 10, screenshot tampilan catatan yang perubahan. Nah, saya rasa cukup. Saya rasa bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.